Mahkamah Konstitusi menolak 5 gugatan uji formil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan oleh sejumlah serikat pekerja pada Senin 2 Oktober. Dengan ditolaknya gugatan tersebut, MK menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang disahkan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, undang-undang ini tetap berlaku. Kelima gugatan uji formil tersebut pada dasarnya mempermasalahkan proses pembuatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang dinilai cacat formil, tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai penetapan Perpu 2 Tahun 2022 merupakan pilihan kebijakan hukum Presiden yang sesuai dengan konstitusi dan merupakan satu kesatuan rangkaian dari upaya pembentuk undang-undang dalam melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal itu pada akhirnya berujung pada diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagai hasil akhir perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Menurut Mahkamah, tidak terdapat pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan jaminan kepastian hukum. Karena proses pembahasan Perpu yang menjadi undang-undang justru merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam negara yang demokratis. Selain itu, menurut Mahkamah, dalil para pemohon yang menyatakan Perpu 2 tahun 2022 sebagai cikal bakal lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU 18/2020 terkait meaningful participation adalah tidak beralasan menurut hukum. Meski begitu, dalam putusan MK ini, 4 dari 9 hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. 4 hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda antara lain Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo. Namun, pendapat berbeda 4 hakim konstitusi tidak dibacakan dalam persidangan karena dianggap telah dibacakan. Tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Permohonan para pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan formil. 3. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda, coba ya, jangan ngobrol. Terhadap putusan Mahkamah aku terdapat pendapat berbeda, dissenting opinion dari 4 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo yang pendapatnya dianggap dibacakan. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Manahan MP Sitompul, Daniel Yusmik P. Foe, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 18 bulan September tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20
bulan Oktober tahun 2023 selesai diucapkan pukul 16.02 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut, dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.